Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali ya, kita berjumpa dalam proses pembelajaran secara virtual. Tentunya tidak melemahkan semangat kita, tentunya dalam terus menambah wawasan dan terus belajar. Masih semangat 45 ya di bulan Agustus ini, karena memang baru kemarin kita melaksanakan dan memeriahkan HUT RI Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap bisa teguh dan tetap semangat dalam melanjutkan perjuangan pahlawan kita tentunya di masa pandemi COVID-19 ini, tetap terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, di pertemuan kali ini tentunya saya Beni Ismail sebagai guru produktif yang akan menjelaskan perihal materi pembelajaran mata pelajaran PDAG, pengendalian dokumen administrasi gudang. Namun sebelum kita mengupas tuntas materi kita di hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar semua ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat. Oleh karena itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya ya. Tolong disaksikan penjelasan materi produktif ini sampai dengan akhir. Nah, untuk kali ini kita akan membahas perihal jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam administrasi gudang. Kemarin kita sudah membahas ya, pertemuan sebelumnya itu perihal dasar-dasar dari sistem administrasi pergudangan. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam administrasi gudang. Nah, untuk definisinya terlebih dahulu, itu dokumen administrasi gudang dianggap sangatlah penting oleh sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dokumen tersebut itu bertujuan untuk dibukukan atau diarsipkan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian barang. Nah, khusus dokumen tersebut itu harus dikelola sebaik mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas perihal pengelolaan administrasi gudang. Untuk kegiatan pada bagian gudang itu kurang lebih ada 5 pembahasan atau 5 kegiatan. Yang pertama itu adalah mengadministrasi proses penerimaan barang. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengadministrasi penyimpanan barang. Dan yang ketiga itu adalah menyiapkan kemudian mengirim dokumen pengiriman barang, mencatat mutasi barang, dan membuat laporan sediaan barang gudang. Nah, itu adalah kegiatan di bagian gudang. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam administrasi gudang itu kurang lebih ada 5 dokumen yang harus memang dipersiapkan atau yang benar-benar penting dalam proses administrasi gudang. Itu yang pertama adalah surat order pembelian atau PO ya, yang diterima dari bagian pembelian. Selanjutnya adalah laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan beserta barang yang bersangkutan. Kemudian dokumen yang ketiga itu adalah surat order, baik itu surat order pengiriman barang yang diterima itu dari bagian order penjualan atau penjualan kredit. Dan yang keempat itu adalah faktur
yang diterima dari bagian order penjualan atau penjualan tunai. Dan yang kelima itu adalah dokumen kartu gudang sebagai tempat mencatat mutasi kuantum setiap jenis barang. Nah, itu adalah kelima dokumen penting yang harus ada di administrasi gudang. Selanjutnya itu adalah pembahasan perihal laporan penerimaan barang. Tadi kan di sini ada 5 kegiatan atau kegiatan ya, 5 kegiatan yang harus ada di gudang. Yang pertama itu administrasi proses penerimaan barang. Nah, berhubung di sini berbicara tentang administrasi gudang, maka dari itu yang pertama itu akan kita bahas adalah laporan penerimaan barang. Apa sih laporan penerimaan barang? Jadi di situ adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem. Ya, subsistem itu adalah anak-anaknya yang di bawahnya. Nah, subsistem penerimaan barang pada siklus pengeluaran. Nah, ini adalah laporan penerimaan barang atau receiving report, ya, receiving report. Kemudian, laporan penerimaan barang itu diartikan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi tentang rincian barang yang diterima. Apa saja? Itu mencangkup mulai dari tanggal diterimanya barang, kemudian nama pengirim, nama pemasok, dan nomor order pembelian. Nah, itu adalah beberapa poin penting yang harus berada di dalam laporan penerimaan barang. Ya, jadi nanti contohnya pun saya buatkan di sini. Nah, ini adalah contoh laporan penerimaan barang. Ini nama perusahaannya. Ya, jadi nama perusahaannya di sini harus ditulis mulai dari nama perusahaan, kemudian alamatnya, nomor teleponnya, faxnya, di sini harus lengkap. Ya, kemudian judulnya itu adalah bukti penerimaan barang. Apa saja di sini yang harus ada adalah nama suppliernya. Apa nama suppliernya? Di sini nama yang pengirimnya, ya, PT Sumber Laris. Kemudian alamat PT di sini harus ditulis secara lengkap. Kemudian nomornya di sini harus ditulis dengan lengkap juga, ya. Nomornya itu adalah di sini nomor sesuai dengan antrian yang ada di dalam gudang kalian tempat kerja. Kemudian tanggalnya pun harus ditulis. Selanjutnya nomor PO, ya, di sini pun harus ditulis. Kemudian nomor surat jalannya. Nah, di sini ditulis kirimkan barang-barang sebagai berikut. Apa saja di sini isinya? Nomor, ya, ada berapa di sini nomornya sesuai dengan keadaan barangnya. Kemudian kode barang. Selanjutnya nama barang, ada satuan kuantum, ya, satuannya berapa? Ini satuannya pitches. Kuantum itu adalah quantity, ya. Kemudian keterangannya. Maksud di sini keterangan, misalkan di sini barangnya oke, ataupun barangnya cacat, atau barangnya tidak sesuai. Silahkan di situ ditulis, ya. Itu kalau berada di kolom keterangan. Nah, selanjutnya ini dibuat kapan? Nah, yang mengetahuinya siapa? Di sini tulis nama, tanda tangan. Kemudian gudang siapa di sini, ya, ditulis namanya, kemudian tanda tangan. Selanjutnya pengirimnya siapa, tanda tangan. Nah, kurang lebih ini contoh dari laporan penerimaan barang. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya bisa kalian dapatkan di internet ataupun di literasi buku yang lainnya. Selanjutnya setelah menerima laporan penerimaan barang, nah bersama-sama barangnya dari Departemen Penerimaan Barang, gudang akan memeriksa. Jadi diperiksa dan menghitung barangnya sesuai atau tidak. Nah, kemudian menandatangani laporan penerimaan barang dan meneruskan laporan tersebut ke bagian hutang. Ada bagiannya, ya. Jadi setelah bagian penerimaan barang, di situ ada bagian hutang. Itu bagian hutang itu adalah kalau istilah lainnya adalah bagian persediaan. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan utama diselenggarakan fungsi penerimaan dan penyimpanan barang itu adalah memverifikasi. Jadi mengecek, kemudian diverifikasi barang yang diterima dari supplier atau pemasok dan melindungi barang tersebut dari kehilangan atau pencurian.
Nah, di sini ada beberapa ancaman ya. Jadi ancaman apa saja dan prosedurnya seperti apa supaya ancaman tersebut dapat dikendalikan, tentunya yang berhubungan dengan proses penerimaan dan penyimpanan barang. Yang pertama itu adalah penerimaan barang yang tidak dipesan. Jadi nanti penerimaan kiriman barang yang tidak dipesan itu menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengembalian barang ke pemasok. Nah, itu jadi ada proses penerimaan barang yang tidak dipesan. Jadi dari pemasok misalkan kelebihan barang atau barang yang kita request itu tidak sesuai atau melebihi barang yang sudah kita pesan. Kemudian selanjutnya itu adalah kesalahan dalam perhitungan barang yang diterima. Nah, di sini perhitungan barang yang diterima secara akurat itu merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan catatan persediaan per aktual yang akurat, ya. Jadi di situ peratualnya itu harus akurat. Jadi antara di buku catatan ataupun di fakturnya itu harus akurat, ya. Selanjutnya ancaman dan prosedur apa lagi? Nah, di sini adalah pencurian barang. Jadi biasanya di sini ada proses pencurian, entah itu dari proses pengirimannya atau di dalam gudang. Jadi kehilangan dapat diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini ada beberapa prosedur pengendaliannya. Yang pertama, itu barang harus disimpan dalam lokasi yang aman dan akses ke lokasi tersebut dibatasi. Jadi jangan sampai berbelit-belit birokrasinya atau jalurnya, ya, harus dibatasi. Kemudian seluruh transfer barang antara bagian dalam perusahaan harus didokumentasikan. Contoh, di sini Departemen Penerimaan Barang dan Departemen Penyimpanan itu harus mengetahui bahwa di situ adanya transfer atau perpindahan barang dari A ke B itu di lokasi penerimaan ke gudang. Jadi harus paham ya dan harus mengerti proses transfernya. Jadi harus tahu detail-detail dari pengiriman barang tersebut. Nah, itu adalah beberapa ancaman dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan penyimpanan barang. Selanjutnya ini ada contoh kartu gudang. Jadi misalkan ketika kalian berada di gudang, ada proses transfer nih. Nah, kalian di sini harus tahu isi dari kartu gudang tersebut. Apa saja yang harus ada di dalam kartu gudang? Yang pertama itu adalah nomor kode. Jadi nanti masing-masing barang itu memiliki kode. Selain kodenya, di situ harus ada nama barangnya. Misalkan nama barangnya itu handphone HP lah gitu ya, handphone. Spesifikasinya 3315 atau J20 atau Samsung atau Nokia atau apalah gitu ya judulnya. Nah, kemudian di sini nama gudangnya, kemudian lokasinya. Di sini harus ditulis. Nah, apa saja yang ada di formnya, kemudian diterima, tanggal berapa, kemudian nomor buktinya, kuantitasnya atau jumlahnya ya. Kemudian tanggal, ini dipakainya kapan nih? Ya, pada saat dipakai. Pada saat dipakai, tanggalnya, nomor bukti, kuantitas. Kemudian sisanya pun itu harus ditulis. Sini kuantitasnya berapa, keterangannya, barangnya oke atau tidak, repair atau apa, di sini harus ditulis untuk keterangan sisa. Nah, itu adalah contoh kartu gudang. Selanjutnya, pada tahap kedua dalam siklus pendapatan, ya, pendapatan ini di bagian gudang, jadi barang yang dari pengirim kemudian ke kalian itu disebut pendapatan istilahnya, itu memenuhi order dan mengirim barang. Nah, jadi bagian gudang itu bertanggung jawab untuk memenuhi order pelanggan dengan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam tiket pengambilan barang atau packing tiket. Nah, untuk metode pengiriman yang digunakan, jadi Departemen Pengiriman itu membutuhkan informasi yang akurat tentang jenis barang apa yang akan dikirim dan kemana barang tersebut akan dikirim. Nah, informasi tersebut disampaikan melalui dokumen yang diterima dari Departemen Order, Penjualan, dan Gudang. Nah, arus dokumen pada aktivitas pengiriman. Di sini mulai dari yang pertama ya,
ada arus dokumennya. Yang pertama itu adalah bagian gudang itu menerima 3 lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang atau BPPBG. Selanjutnya yang kedua itu adalah proses pengkajian dan mengisikan kuantitas barang sesuai dengan BPPBG. Nah, apa saja yang ada di dalam BPPBG ya? Ini ada 3 lembar. Apa saja? Yang pertama itu adalah bersambung ke bagian akuntansi dan dicatat pada kartu gudang. Ini untuk bagian akuntansi. Jadi diserahkan ke bagian akuntansi untuk lembar yang pertama. Kemudian yang kedua itu dikirimkan ke bagian pengiriman barang bersama dengan barang pesanan. Nah, kemudian lembar yang ketiga itu dijadikan arsip permanen berdasarkan urutan nomor. Ya, itu adalah ketiga lembar di BPPBG. Ini flowchartnya seperti ini ya, secara singkat. Ini penjabarannya atau keterangannya. Itu perihal arus dokumen pada aktivitas pengiriman. Selanjutnya itu ada formulir laporan pengiriman barang. Apa saja yang ada di dalam faktur pengiriman? Nah, di sini fakturnya tanggalnya berapa, kemudian nomornya harus jelas ya. Karena nanti di bagian-bagian gudang nomornya itu berbeda-beda. Ini ditujukan sama siapa nih proses pengirimannya? Ya, pada yang terhormat misalkan nama perusahaannya, alamatnya yang lengkap ya. Kemudian nama barangnya apa, spesifikasinya apa saja. Nah, barulah dibuatkan kolom di sini ya. Nomornya 1 sampai berapa terserah itu ya. Kemudian harus ada nama barang, satuan atau kuantitinya, banyaknya berapa, kemudian jumlah pengiriman dan keterangan. Nah, kalau ada catatan silakan di sini tulis catatannya apa saja dan jangan lupa di sini ditandatangani oleh siapa yang mengirimnya. Nah, ini adalah contoh formulir laporan pengiriman barang. Selanjutnya untuk memperkuat sistem pengandalian persediaan, jadi perusahaan pada umumnya itu melakukan perhitungan fisik. Apa yang dihitung? Itu mulai dari persediaan secara periodik, secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk mencocokkan jumlah fisik persediaan dengan catatan perpetual yang diselenggarakan pada buku persediaan. Nah, kemudian hasil perhitungan persediaan tersebut itu akan menjadi bahan koreksi. Jadi koreksi catatan pada buku persediaan. Kemudian di sini memisahkan unsur biaya dan aktiva yang terkadang tercampur dalam nilai persediaan. Kemudian di sini ada beberapa nanti akun yang terkait dan penilaian efektivitas sistem pengendalian persediaan itu tersendiri. Jadi kalian harus memiliki yang namanya sistem tersendiri. Kalau sekiranya memang sudah berbasis 4.0 itu biasanya terkomputerisasi. Satu server itu nanti di bagian gudang, entah itu leadernya, entah itu ada pimpinan kalian, itu nanti ada satu server. Jadi untuk proses pengirimannya pun itu tidak manual lagi, jadi bisa by email ataupun satu server yang nanti tinggal dibuka di folder ya. Nah, ini contoh formulir penghitungan fisik persediaan. Misalkan di sini nomornya itu nomor yang kesekian ya, ditulis, kemudian selesai dihitung. Kemudian ini nomor hasil perhitungan yang kedua, mulai dari nomor kode barang, kemudian uraian barang, lokasinya, jumlah barang kuantitas, kemudian satuannya apa dan dihitung oleh siapa. Itu hasil perhitungan pertama, jumlah barang kuantitas satuan. Kemudian di sini tanda tangan nama. Ya, kurang lebih ini adalah contoh formulir penghitungan fisik persediaan. Nah, setelah kita membuat laporan gudang dengan baik dan teliti, kemudian menguraikan prosedur pengiriman barang dan penerimaan barang serta meringkas barang, maka langkah terakhir adalah membuat laporan gudang. Nah, alur membuat laporan gudang ini ada 3 step ya. Jadi setelah menerima order penjualan di bagian pesanan penjualan dengan rangkap 3, maka bagian gudang itu akan mendistribusikan lembar-lembar tersebut pada 3 bagian. Yang pertama,
dokumen surat perintah pengiriman barang sebagai dokumen untuk mengirim barang dan dicatat dalam kartu gudang. Kemudian yang kedua itu adalah tanda tangan dari pembeli. Dan yang ketiga itu adalah 3 dokumen ditempel pada pembungkus barang. Nah, itu adalah alur untuk membuat laporan gudang. Untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ya untuk membuat laporan gudang. Yang pertama surat perintah pengiriman barang ya, mulai dari surat perintah itu disertakan pada packing barang atau dimintakan tanda tangan pembeli ya. Selanjutnya mengirim barang ya, kalau sudah ini terpenuhi semua. Selanjutnya di sini ada proses kartu gudang. Ini adalah kurang lebih flowchart atau alur membuat laporan gudang untuk penjabarannya ini. Oke. Selanjutnya di sini ada kartu persediaan barang ya, atau formulir kartu persediaan barang. Contohnya di sini tulis nama PT-nya, kemudian alamatnya juga, nama barang, kemudian satuannya apa. Selanjutnya di sini ada yang namanya judulnya apa. Selanjutnya di sini ada tanggal, kemudian nomor bukti. Selanjutnya di sini persediaan masuk, unit apa ya, kemudian harganya, jumlahnya, kemudian persediaan keluarnya pun harus dicatat. Ini unit, nama unitnya, kemudian harga, kemudian jumlah berapa, selanjutnya unitnya. Untuk di saldo sama ya. Di sini kemudian bagian gudang, nama dan tanda tangan. Itu beberapa dokumen-dokumen yang harus ada di dalam administrasi pergudangan. Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan dengan singkatnya pertemuan virtual ini bisa menambah ilmu dan wawasan yang kalian dapatkan. Ya, kalau sekiranya ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan di WhatsApp group. Untuk absen masih 2 prosesnya ya. Yang pertama itu di panel komentar YouTube, kemudian nanti ada Google Form. Ya, nanti akan saya share untuk Google Form-nya. Jadi sorry untuk saat ini Google Form-nya masih dalam proses perbaikan. Ya. Oke, cukup untuk pemaparan materi. Selanjutnya 2 motivasi untuk kalian ya. Jadi ketika kalian di sini ya, khususnya ketika pembelajaran jarak jauh, kalian tentunya harus terus memperbanyak literasi, harus terus banyak membaca buku. Jadi ketika kalian sudah menerima satu materi yang saya sampaikan, coba kalian kembangkan sebisa mungkin, sedapat mungkin ya, sepaham mungkin agar kalian memang benar-benar hatam perihal materi yang sudah dipaparkan secara singkat oleh saya secara virtual. Siapapun itu yang memberikan materi, tolonglah cari literasi atau referensi yang lainnya ya, untuk menguatkan perihal pemahaman kalian. Jadi bukan hanya satu saja ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang maksimal. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita semua dapat menggapai kesuksesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.